sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. Pengen nggak sama jadi wong apik-apik mana? Caranya sampai bangkit, tunjukkan. Nggak usah terlalu mikir aku pengen jadi wong apik, aku pengen langsung berguna dan tapi sampean posisinya turu. Nggak mungkin iso. Niat baik boleh lah, tapi kalau nggak disertai ambek tindakan percuma. Pengen kan? Jadi wong apik-apik mana? Sampean yakin nggak lah aku wong apik? Aku lo nggak yakin, Mbak. Aku dewe ya, sing dianggap wong apik, aku nggak apik juga. Cuman bagaimana caranya kita menunjukkan sama orang-orang bahwa kita ingin menjadi orang baik. Sama aku coba. Sampean mikir aku wong apik ya? Sampean mesti mikir aku luwih apik timbang sampean. Padahal enggak. Padahal tidak. Aku cuman pingin berusaha menjadi lebih baik aja. Masalah baik dan buruknya aku cuman aku sama Tuhan yang tahu. Nggak perlu orang lain tahu. Ya nggak sih? Nah sampean kayak gini nih ya, terpuruk, menengahi, terus dengan sengaja kayaknya memperlihatkan ke orang-orang bahwa jenengan itu orang kotor, jenengan itu orang rendah, jenengan itu banyak salah, jenengan dewe sing duduh ning wong-wong lek sampean ki salah. Kalau sampean tegar, tunjukkan pada semua orang sampean itu baik. Tunjukkan yang baik-baik saja. Masalah salahmu, elekmu ben Gusti Allah sing nilai. Bisa nggak? Semua orang itu punya salah, Mbak. Termasuk aku juga. Mungkin dalam pandangan orang, kebanyakan orang lihat lagi wong apian, seneng nulung, wonge bla 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 bla. Kuwi kan menurut orang. Kenapa orang-orang bisa berpikir begitu? Karena saya terlalu pandai menutup itu, dan alhamdulillahnya Allah itu membantu menutupi aibku. Ayo saiki berlomba-lomba yuk mengerayu Tuhan, dan Tuhan itu juga menutup aibmu. Tapi coba dipikir ya, piye Gusti Allah iso bantu sampean nek sampean dhewe itu malah sengaja menunjukkan ke orang-orang bahwa sampean itu kotor, bahwa sampean itu salah, bahwa sampean itu bukan orang baik. Kamu ini masuk akal nggak sih? Kita semua itu punya salah loh, Mbak. Bukan sampean tok sing punya salah, semuanya. Bahkan wong-wong sing kok anggap wong apik banget nih, belum tentu juga baik. Kemungkinan besar mereka itu pinter menutupi aibnya masing-masing. Tapi beda kalau sampean, nek sampean kayak ngene iki malah kayak sengaja ndudoi wong-wong sing ora ngerti. Iya enggak sih? Kayak gini loh, aku gak ngerti loh sampean siapa awal mulanya. Sama sekali tidak tahu sampean itu siapa. Setahu saya selalu berkusnudan sama orang baik. Tapi dengan cara kayak gini aku akhirnya tahu siapa sampean. Maksudku kayak gitu. Ojo semakin banyak orang yang sampean kasih tahu bahwa kamu orang jelek. Kamu itu benar-benar harus bangkit. Yang pertama, kangge sampean dhewe. Yang kedua, kangge keluargamu. Bolehlah sampean dulu pernah salah, bolehlah, semua orang pasti punya salah toh. Ya nggak sih? Coba sih sekarang kita berteman ya, setuju nggak sih? Sekarang kita berteman ya? Hah? Karena sampean merasa nggak pantas berteman dengan saya? Lah nggak usah ngono. Sampean padha karo menghina saya. Wong aku dhewe juga itu wong apik kok. Apakah dengan kita merasa bahwa kita itu buruk berarti otomatis kita itu nggak layak berteman dengan semua orang? Apakah ketika aku berteman dengan perampok, pencuri, terus orang-orang bejat, haruskah aku juga ikut bejat? Enggak kan? Tergantung kita sendiri. Boleh nggak aku sekarang itu berteman dengan sampean dan maksud tujuanku pengen membuat sampean bangkit menjadi orang baik insya Allah? Percuma, Mbak. Kenapa bilang percuma? Kotor. Mbak, kotor ini cara yang bersih biasa sih. Ibaratnya baju lek kena lumpur dia apa no, Mbak? Mbak. Oke, silahkan menangis, luapkan semuanya. Cuman sampean saiki posisinya selain sebagai ibu,
selain sebagai nenek, sampean juga sebagai anak. Orang tuanya jenengan masih lengkap. Kurang ngerti sama aku. Aku gak paham yang aku tega. Aku sering ngertiin. Ngerti sama aku. Aku pengen mati. Mbak, sampean kan merasa banyak salah, banyak dosa ya. Sampean nek mati yakin ning kono engko disayang-sayang sama Allah. Halo. Sampean itu kotor, banyak salah, banyak dosa. Terus ketika sampean bilang aku pengen mati, yakin nggak nanti ketika sampean sudah mati ketemu Allah, sampean itu terus dipuja-puja, disayang, dimanjakan. Oh anakku balik, oh alhamdulillah ngono. Enggak kan? Perbaiki diri dulu. Perbaiki dulu ya. Ngerti aku caranya, Mbak. Tak bantu kan aku bilang menawarkan diri kita berteman. Meskipun aku dewi juga bukan orang baik, aku cuma pengen berusaha, Anda kan bisa. Ayo tak bantu, aku mau berteman sama sampean. Aku dan tim. Kamu punya teman baru sekarang. Anggap aja keluarga, boleh lah. Kita berteman. Hah? Sampean mami wae, Mbak. Hah? Sampean mami wae. Kenapa begitu? Hah? Kotor ya. Aku nggak ngomong sampean kotor, aku mau berteman sama sampean. Ayo kita duduk santai, cerita nih. Cerita nanti kejujuran kurang sampean. Mbak, salahan aku. Aku punya salah, Mbak. Aku juga punya salah. Lek sampean bilang dan lain, aku nangkep sih apa maksudmu. Tapi jangan selalu menyalahkan orang lain. Orang lain bisa masuk karena kita membuka pintu. Anggap aja itu pengalaman. Oke? Anggap aja itu pengalaman. Aku bisa memastikan orang seperti kamu di dunia ini banyak banget. Banyak banget. Tapi mereka pintar nutup aibnya. Bahkan mungkin di sekeliling jenengan itu ada. Tapi mereka bisa menutup dirinya. Bisa nutupi dengan kebaikan, dan akhirnya Gusti Allah juga ikut menutupnya. Nah, jenengan kayak gini, sampean kayak padha karo ngudani awakmu dhewe ben dididoi wong. Aku ki kotor, aku ki rusak, aku ki elek. Wong-wong padha ngerti. Maksudku, oke lah kita semuanya salah. Semuanya ini kita salah. Mungkin dengan porsi kesalahan yang berbeda-beda ya. Tapi kita punya salah. Jadi ojo kayak ngomong. Ojo anggap uang ki selalu memperhatikanmu. Uang ki mesti ngrasani aku. Uang ki ngerti lah aku ki elek. Mesti wong ki gila ambek aku. Mergo aku ki wong bejat dan lain-lain. Jangan berpikir seperti itu. Kita semua punya kepentingan dan punya masalahnya sendiri-sendiri. Oke? Titi sampean aja mikir tonggoku ki mesti ngrasani aku. Ditutup ae kuwi ya. Kesalahan kita ya untuk kita, nanti sing nanggung kita sendiri, sing mempertanggungjawabkan kita sendiri, tapi kita harus bisa merayu Tuhan. Karena apa ya? Nanti kedepannya kan kita balik tetap ke sana toh. Satu titik itu kan. Nek sampean pangkane kene meratapi nasibmu sing wis elek, wis pernah melakukan salah dan lain-lain, ngono wae sampai mati. Ndak malah rugi. Sampean sekarang masih ada kesempatan loh untuk memperbaiki diri. Tak ceritanya, semua orang itu punya salah, tidak ada orang sempurna, dan semua orang itu punya masalah dengan masalah porsinya masing-masing. Taruhlah Allah itu ngasih sampai masalah sebesar ini, berarti Allah itu percaya sama kamu kalau kamu mampu melewatinya. Enggak sih? Sepakat nggak sih? Sepakat. Oke? Sepakat ya Mbak? Kita berdamai dengan masalah kita sendiri-sendiri. Jangan kita itu sudah ada masalah besar, terus akhirnya masalah sudah sangat besar, terus akhirnya menjadi masalah orang banyak, membebani orang banyak. Kuwi senggarai wah. Bapak Ibu injenan sepuh kan, cicik kan sama kan? Bapak Ibu injenan sepuh. Musakno mereka.
kalau bisa di sisa umurnya itu bikin mereka bahagia. Mbak, bapak ibuku ya wis sepuh. Aku nek ning omah enek masalah atau di luar ada masalah, ketika di depan mereka aku selalu tersenyum. Bukan aku ngajari munafik, tapi nggak perlu lah ya masalah kesedihan itu kita bagi-bagi. Nggak, iya nggak sih? Kisah pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah. Apik banget mbak ibadahnya. Terus Tapi karena suatu perkara yang menjerumuskannya, dia akhirnya masuk neraka. Terus ada lagi satu orang yang sangat ahli maksiat, mencuri, merampok, dan melakukan perbuatan yang Sina. tidak disukai Allah. Tapi dia jadi ahli surga. Kita tidak pernah tahu akhir dari sebuah manusia kalau kita nggak pernah mencoba untuk berbuat baik. Mbak, iki tenan Mbak, percaya iki kadang-kadang edan Mbak, tapi lek muni memang mantep. Maksudnya itu menyadarkan jenengan. Belum tentu jenengan sing merasa kotor itu nantinya pasti ke neraka. Enggak. Seriusan. Belum tentu juga kami yang katanya orang baik itu pasti akan ke surga. Juga enggak. Tergantung nanti kitanya mau kayak apa. Ayo, kita setuju nggak kalau kita benar-benar berlomba untuk merayu Tuhan? Aku ingat itu tetap, ya Allah, kembalikan aku seperti yang dulu. Dan kadang mabuk masih seperti itu. Mabuk musuhi bang. Ngerokok baru sadar. Ngerokok keren dong. Yang sampai disko. Oh no. Baju putih Mbak. Masih bisa apa? Amin. Pasti bisa. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Biasanya memang begitu mbak. Kesadaran itu muncul setelah Kejadian. menimbulkan luka yang terlalu dalam. Orang-orang yang kayak jenengan itu banyak sekali. Cuman mungkin Allah itu lebih menyayangi jenengan dengan membuka aibmu. Akhirnya ketahuan orang kan? Dan orang-orang di sekitarmu itu aibnya masih ditutup. Itu bukan berarti Allah lebih menyayangi mereka, tapi masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan jenengan ini benar-benar yang Allah sudah cukup sampai di sini, saatnya sampai tobat. Kamu bisa ngomong kayak Bu Ustaz. Kadang-kadang aku ngomong. Ini kita kancian aku. Kan jin ibrit. Kalian kayak gitu Mbak. Jangan, kamu itu jangan terlalu merasa dirimu itu paling rendah. Terus orang-orang di sekitarmu itu orang-orang baik. Aku ki tidak pantas, aku ki terlalu kotor untuk bersama mereka. Udahlah cukup. Yang tahu mereka ya cuma mereka dan Tuhan aja. Wong pada kayak aku ini kan memang sama banget kan. Padahal enggak, Allah itu masih menutup aib. Ini kan dedek lah loh. Ketika aku dikasih sesuatu hal yang sekiranya uang akeh yang memuji, banyak sekali pujian tuh yang baik-baik itu kan dedek aku aslinya. Kayak Allah itu lagi hati-hati ya, gue masih dalam ujian nikmat ini ngomong. Jadi ketika jenengan benar-benar sudah dibuka aibmu, sudahlah. Allah itu memang benar-benar sayang dan jenengan. Cukup itu finishmu udah selesai, terus taman memperbaiki diri. Nah, kayak aku ini bisa sombong, wong kan ngertinya aku apik kan ngono. Tapi kan dulu pernah Pernah mengalami hal dablek. Paling sak kabupaten Galek. Wis gelem ngrasakne penake ya kudu siap nglakoni sorone ya ta. Iya. Lek wis soro, lah lagi ngunduh penake sok. Nah, kudune apa ya? Kudu bersyukur. Ya padha karo sing tadi lho tak bilang, Mbak Lin piye perasaanmu ketika sama dia elek uang terus akeh sing menjatuhkan ya kemarin sih sempat aku emosi ya dengan bikin status yang gak karu-karu. Saat aku emosi wajar, manusiawi banget seorang manusia ketika emosi meluapkan emosinya dengan cara-cara yang mungkin aku juga manusia kan. Tapi akhirnya ketika dengan berjalannya waktu aku menikmatinya, akhirnya enggak oleh musuh lah ya. Ketika ada orang kayak gitu berarti dia itu perhatian sama saya, dan Tuhan itu ngasih kesempatan saya untuk introspeksi dengan cara-cara itu melalui orang-orang itu.
memang arep yang apik ki mesti uang, sumpah kudanan aku. Yakin nih. Kudanan gede. Tapi pasti bisa dan indah nanti akhirnya. Betul. Ya loh, Beh. Matching. Aku arep nduduhne jempol ya. Setan itu kan Kita nggak boleh menyalahkan setan ini lagi. Kita nggak boleh menyalahkan setan karena manusia dan setan itu berjalan beriringan. Kalau memang kamu tidak mengizinkan setan untuk mengganggumu, tidak akan terganggu. Serius. Mbak iya sampean mau cowok ndi sih kok? Tapi benar nggak? Iya. Pada kalau tamu jangan pernah menyalahkan orang lain yang mengganggu rumah tanggamu. Tamu itu tidak akan bisa masuk kalau tidak kamu bukakan pintu. Pada kalau setan, ya aku jin hibrid apa apa. Dia tidak akan mampu mengganggumu nek sampean tidak mengizinkan untuk diganggu. Betul. Dari sing pengalaman. Kamu jahat timbang setan. Setan rene ganggu baturan aku. Wangon aku. Ganggu kae. Ganggu kae. Jin. Selama ini Nasibmu Jin. mau aku ning dalan kuwi, aku pengen ning dalan luru. Ya makanya jin, setan dan lain sebagainya itu tidak akan bisa mengganggumu atau masuk dalam dirimu nek sama tidak mengizinkan. Caranya piye kan enggak keganggu setan? Salat 5 waktu rutin, tetep mantis. Udah sedane lho. Kan tenang. Iya, aku ki matching krungu suaramu iki. Tapi kadang-kadang enak lah ngomong, makanya angel. Ya setidaknya Ya karena bapak kami sering banyak mendatangi orang-orang yang menurut saya mungkin dikucilkan apa tidak punya teman kayak gitu. Ya karena memang cara kita cuma itu kok untuk merayunya. Jadi aku tidak ada kepentingan mbak, aku pengen bantu sampean kemari enggak. Aku cuma pengen apa ya benar-benar dosaku dikit-dikit itu diampuni dikit-dikit. Aku sudah bisa bikin senyum minimal 1 orang, bertambah 2 orang, 3 orang. Aku yakin ini mesti ada pahalanya. Aku cuma buru pahala tok, orang buru itu. Karena dosaku itu sudah terlalu banyak. Serius. Tuhan itu luar biasa. Menutupnya dengan kesuksesan loh. Ini luar biasa. Aku dengan nikmat. Alhamdulillah. Dan nikmat itu harus disyukuri. Yo, tapi kadang-kadang aku bikin aku sombong titik-titik sih. Sampeyan sombong lek karo aku banget. Yo tuh HP ku, aku muni ngono. Jangan merasa rendah, sumpah. Kamu boleh merasa rendah serendah-rendahnya aja di hadapan Tuhan. Tapi kalau di hadapan orang-orang tertentu kamu harus tetap pede membela dirimu bahwa inilah saya. Aku mau dipuji setinggi apapun tidak akan goyah. Direndahkan pun aku nggak akan terlalu rendah. Ini saya, aku pernah punya masa lalu dan sampean mungkin iso nonton ngelok nih wong sampean belum pernah ngalami sing dadi aku ki kayak apa. Bagaimana caraku dari keterpurukan jatuh yang sejatuh-jatuhnya bisa bangkit itu memerlukan tenaga dan energi yang luar biasa dan belum tentu semua orang bisa. Kadang-kadang tonggo lu agak kerjane ngono-ngono ae nyang alas lek gak ngono masak jangan kerasan ya ta. Engko lek keterak sing molo yang jenenge ngono ku mang. Bisa bangkit, sumpah. Tenan, seperti ini. Ojo. Tenan, sumpah. Sale malati. Tenan. Apapun yang keluar dari mulutmu entah itu baik atau buruk, engkau mesti akan kembali pada dirimu sendiri. Lah. Masya Allah. Maka dari itu berkatalah yang Baik saja. Demen aku. Aja pernah ngrasani wong. Lah. Kok dibalik yang Gusti Allah awakmu yang dirasani. Ya, kan dosaku kalong. Nih, makanya sing kita upload kan. Ya, kalau kita sampai dilukai orang, dihina orang, dinistakan orang, itu adalah hal baik untuk kita karena membuat orang itu berhutang kepada kita. Jadi tidak pengen ngutang nih akeh ayo golek perkara ya gitu. Kayak rasa nono ya toh. Besok lain akeh ning akhirat. Iya, wis aku tenang ae kok. Mlebu akhirat karek dilungguhne ning kursi. Tapi aja sampai ning ngarepku lek pas aku banter. Nabrak. Ini mau ngomong sih enak kamu. Ngerasanya ini paling mudah. Nonton ya gampang kok orang cocok. Kalimatmu emang bermakna tok toh sih. Mungkin sebelumnya nggak guna mbak, mungkin banyak negatifnya. Tapi kan jenengan
masih dikasih nyawa untuk hidup ke depan toh. Jenengan kan nggak ngerti ke depan mau apa. Nah, jangan terus merenungi nasib aku dhewe nanti ngene posisimu panggah ngene iki ya mbek kelape. Ya Allah kok panggah ngene, ya Allah aku panggah ngene, ya Allah ampuni saya, ya Allah kasih kesempatan saya untuk berubah dan berbuat baik. Tapi posisimu panggah, ya ndak ada gunane. Selama posisinya nyuwun ngapura, nyembah-nyembah Gusti Allah, ngaku dosa, terus pingin berubah, pingin baik dan sebagainya. Tapi posisimu panggah ning kono kuwi. Lagi terus kapan nama apik, Mbak? Ya kudu melangkah lah, minimal melakukan hal baik. Ora kita setitik ya lakukanlah hal semampumu lah. Kayak aku ngene ya, ora iso sedekah materi, sedekah kata-kata, sedekah ilmu, bikin orang lain tersenyum. Ya minimal satu orang, kok bertambah 2, 3, 4 kayak gitu loh. Senang luar biasa Mbak, sumpah. Dia bilang terima kasih bisa tersenyum. Wih, luar biasa rasanya. Senang banget. Bisa ngrungokne wong cerita. Padahal cuma ngrungokne tok lho. Aku ki ndak bondo apa-apa. Meneng ngrungokne wong cerita ngrungokne. Dia itu seneng, merasa puas, terus luwih enteng itu pahala. Masalah pahalanya akeh padha iki ben Gusti Allah sing ngatur. Sebenarnya kita berusaha karena sampean pun merasa banyak dosa, ojo panggah meratapi dirimu, merasa berdosa, ngomong tobat tapi tetap di tempat itu aja, percuma. Lakukan hal-hal yang positif lah ya. Kayak ini kan yang lingkup keluarga minimal bikin bapak ibu tersenyum. Wis luar biasa. Itu luar biasa jadi. Bikin mereka bangga. Arep dikapak-kapakno awake mlayune banter banget tekok ning luar negeri, lek ning apa-apa panggah wong tuwek sing dadi tumpuan terakhir. Ya mangkah. Seandainya ketemunya Ketemu sama. Lah, kulinya aku kadang ketemu aku orang nolahmu. Allah itu mengaturnya sedemikian indahnya. Memang dengan dibikin sedewasa ini mungkin memang dikasih kesempatan dan alhamdulillah Tuhan itu masih ngasih kesempatan jenengan untuk berbuat baik. Ini luar biasa loh sumpah no. Aku bener dari sekian ratus pasien sing kita tangani ya. Aku ngomong ngambil iki. Aku kok ngerasa buat ngene nompo curhatin jenengan. Entah itu karena curhatin jenengan berbeda dari yang lain karena aku selama ini ngadepin orang ODGJ ya Mbak. Tapi jenengan kan bukan. Jadi keren luar biasa. Jenengan bisa bangkit itu luar biasa loh, tidak semua orang bisa. Jadi jenengan itu PR harus menunjukkan jadi susah, enggak peduli masalah orang, nanti urusannya jenengan sama Allah kok. Sama ibu bapak Allah yang ada di dunia, terus akhirnya nanti sama Allah yang Allah Esa sebenar-benarnya. Setelah masa bodoh dengan apa yang dikatakan orang-orang tetangga dan sekitarnya, belum tentu kok mereka mikir jenengan. Andai kan mau mikir paling cuma sekian detik dari 24 jam, dan itu nggak ngaruh apapun. Iya toh, mereka juga punya kesibukan sendiri, punya masalah-masalahnya sendiri. Engkau waleh-waleh dhewe, lek ora waleh mbok bene, enek dhewe sing tukang napuki. Jadi jenengan kudu banget bener-bener kudu bangkit jadi orang baik. Terus sing kuwi mau kalau memang nggak usah terlalu inten ya. Memang setiap orang itu butuh tempat sampah ya. Nah, aku selalu bilang punya tempat sampah. Belum tentu zaman bisa mendapatkan dari orang-orang dekatin jenengan keluarga karena untuk terbuka itu bukan hal yang mudah. Mungkin jenengan nyaman sama orang itu, tapi jangan terlalu nyaman nyendere. Engko lek diingati tibone loro. Ya enggak, Mbak? Banget. Jadi Jeruh. sampean bisa kok sama saya 24 jam. Anggap aku adikmu, jenengan bisa curhat 24 jam. Insya Allah aku apa ya, masalah ini bukan di atasmu tapi aku tahu. Bukan di atasmu tapi aku tahu kan, abot kan? Apik. Kayak kamu orang baik tapi aku juga bukan orang jahat. Dah, gitu. Ya. Apa yang dikatakan orang itu tidak selalu semuanya benar, tapi tidak salah semua. Benar? Berat Pak De. Berat Pak De. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, keren, sumpah. Aku sumpah ini tenanan. Akhir-akhir ini sangat mengagumi Allah, Tuhan. Dia itu punya umat sekian juta miliar manusia dengan ceritanya masing-masing. Bisa yo. Aku mbak awakmu ceritanya beda. Gusti Allah, Mbak. Nah, iya makanya itu salah satu ungkapan saya itu benar-benar takjub ngono lho. Kok iso ngono.
Ndak teko, Mbak. Neuron-neuron di otakmu itu ndak teko untuk menyimpulkan itu semua. Kan luar biasa. Kok ya iso dia itu memberi masalah pada orang dengan jalan keluarnya, dengan lika-likunya, dan pasti ketemu dengan hikmah terbaiknya, dipertemukan dengan kita untuk menyadarkannya loh. Gak ruwet ya, mereka peruan apa salah keklik ngono lho kadang aku mikir. Tuhan itu wow. Terus tak suwun jenengan yo bener-bener nganggap aku kayak saudara, sahabat dan lain. Kalau memang butuh monggo aja 24 jam boleh dihubungi saya, nomorku sudah punya belum? Nomorku ada, kalau memang berkenan ada. Kalau pengen main ke sana ke rumah, oke kami menerima. Tapi telepon di sini, masalahnya aku jarang ke rumah, Mbak. Kita sering melanglang buana. Melanglang buana kemana-mana. Keliling. Tapi kita benar-benar menerima jenengan sepenuhnya, tidak nganggap siapa-siapa. Saya kenal jenengan mulai kemarin itu sampai ke depan aku mengenal, dan aku nggak pengen tahu jenengan sebelumnya, karena kita sama-sama tahu aku jenengan dan semuanya itu nggak ada yang sempurna, tentunya masalahnya sendiri-sendiri. Tidak oleh menghakimi, karena belum tentu yang kelihatannya apik ini benar-benar apik, dan jenengan merasa kotor itu benar-benar kotor. Kadang-kadang ini bahwa kita itu memang makhluk yang benar-benar jauh dari sempurna. Di sini terima kasih Kang. Terima kasih. Sama-sama. Keadaan ini ngeten iki to. Jangan akhir besok terima kasih. Amin ya Allah. Semoga lancar. Amin. Lancar sak sembarang rezekine sak sembarang. Amin ya Allah. Anakku ditulungi sing koyo amin. Ki balasane opo? Niku balasane panjenengan atur niku. Cuma doa-doa tok sing kami minta. Tapi kita nggak minta balasan apapun selain itu, karena memang kita butuh banyak doa. Bisa pun ya, Mbak tenang, sama dengan aku. Iya, biar nggih. Aku dan Mbak nggih. Iya. Terima kasih Mbak. Kabeh Mbak pokok terima kasih banget. Aku salam, terima kasih. Salam terima kasih. Terus salam nggih Mbak nggih. Benar. Waalaikumsalam. Benar.